Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam ulun ibu-ibu mudahan pian masuk surga. Sekali lagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamati wal afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa huwa asdaqul qailin. Tafadhal ya habib. Sama-sama doa bid'ah ya habibana. Sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib wa syaraib, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Syekh Abu Bakar. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan, dikabulkan hajat dunia wal akhirah. Juga yang sama-sama kita muliakan, yang barusan kita dengarkan dan kita ambil ilmunya, yaitu beliau Al-Habib Hamzah bin Abdullah Al-Barrum, yang mana beliau langsung melanjutkan perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan beliau di dalam perjalanan dakwahnya dalam keadaan selamat wal afiyah. Juga hadir di tengah kita Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar, Habib yang Masya Allah selalu ada di hati saya. Beliau Masya Allah sangat memuliakan, seorang yang tawadu. Doakan beliau mudah-mudahan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir di tengah kita Al-Habib Syekh As-Segaf. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir di tengah kita Al-Habib Ja'far bin Ahmad Bilbagi. Alhamdulillah juga hadir di tengah kita. Mudahan hajat-hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hasan Al-Hamid juga hadir. Intinya kita doakan berataan Habib yang di hadapan kita nih buai, mudahan sehat berataan, mudahan panjang umur berataan. Dan kalau ada Habib yang kada kau ulun sambat, minta maaf kebanyakan, dan lagi ulun kada tercatat, minta maaf diplah enggih, karena ini sudah larut malam. Karena ulun ini adalah pemain, bukan pemain inti. Kayaknya malam ini pemain anu aja, pemain apa jurang do, cadangan. Nah, kalau pemain cadangan tuh
biasanya boy paling 15 menit. Ada tahu wae lah asal 15 menit ampih lagi karena ulun tahu wae yang mendengarkan nih ada nyaman-nyaman Pang dari tadi ada yang buhunjur ada yang bersandar ada yang mengucak mata kadangnya nyaman Pang mendengar amun bepandir nyaman ai ulun gitu dengar ngantuk kayak juga. amun bepandir nih ulun nih bepandir kadang mau ngantuk karena bepandir. Coba pian berdiam kayak tadi itu. Nih ulun ceramah nih pian berdiam mengucak-ngucak mata. Napa aja Ustaz tuh dua lihat kok aja. Ngantuk. Mudah-mudahan kita beratan dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh para dewan guru yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada guru ulun beliau yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Rahmani, doakan mudahan pian panjang umur guru ai dan guru-guru yang lain kada kau aja menyambati satu persatu sambil meringkas-ringkas waktu. Karena kada kerasaan asik menyambat-nyambat ngaran pas habis waktunya. Kada rugi kada aku karena orang ceramah anak lawas anak satu mat amplok kayak itu aja. Karena amploknya sudah belem dahulu. Bagaya jangan baperan jadi orang karena orang bagaya kayak itu padakannya Ustaz amplok ikam gini hendak juga mana ada orang kada hendak wan duit orang gila gini hendak wan duit bagaya mudah-mudahan kita berataan dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah karena atas segala nikmat Allah kita kau hadir pada malam hari ini untuk sama-sama mengagungkan bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah yang begitu besar. Kalau hendak kita menghitung nikmat Allah, pak kada kehitungan. Fa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Namun kita hendak menghitung nikmat Allah, kada kehitungan banyaknya. Coba pian hitung, kada usah yang pian hitung yang asal pian makan mariga. Kada usah dihitung. Hitung yang ada di dalam tubuh kita ini aja. Allah berikan pian tubuh ai mata 2, lubang hidung 2, telinga 2, kita apa ai kepala 3. Ya kalau Allah beri semua itu dan Allah beri napas setiap detik napasnya keluar masuk. Adalah Allah Ta'ala meminta bayar kada karena Allah tahu kita kada sanggup membayar. Berapa mahalnya napas yang Allah berikan dengan kita nih pian. Mun pian hendak tahu buai mahalnya napas, masuk di rumah sakit pian. Pasang oksigen 3 hari aja, jangan pakai BPJS. Habis sawit pian 15 ton tuh pian. Itu cuma 3 hari. Ini berapa puluh tahun sudah hidup. Kawakah kita membayar? Kada kawa. Nih malam hari ini alhamdulillah nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat Islam dan Allah berikan nikmat sehat alhamdulillah. Dan kesehatan itu pulang kawa kita datang ke tempat ini untuk sama-sama mengagungkan kemuliaan daripada kelahiran junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sehat semua, Bu? Sehat, Bu? Pian pilih, Bu. Hendak banyak berduit kah tapi penggaringan atau duit kadida awak sehat? Itu lain pilihan ngarannya. Aku nyuruh milih. Amun awak sehat duit banyak aku kin hendak juga. Mudah-mudahan dengan kemuliaan Nabi Muhammad kita sugih beratan. Kada nyaman-nyaman amun kada sehat pian. Orang tidak akan tahu betapa besarnya nikmat sehat amunnya belum garing. Benar kah? Coba pian garing, kada usah yang parah. Bebisul aja di burit, kada harapan pian ke masjid nih. Pian baik, kada usah penyakit berat, sakit gigi, kada harapan dengar ceramah. Karena orang sakit gigi, jangan dengar ceramah, kucing lalu gin kita sipak. Apalagi dengar ceramah, sesalah tersinggung tamparnya tukang ceramah. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi sehat kita alhamdulillah, kita sehat pian. Awan lagian kalau kita sehat tuh buai apa aja disuruh orang habis. Iwak karing suruh orang makanan hari-hari biar awak ada sugi tapi sehat. Beri orang sapi hantam, beri orang kambing kambingnya yang hilang. Karena kerja pantang. Coba mengurang duit banyak mengkilat mobil mengkilat bini sikung sampai 4 tapi stroke. Apa gunanya?
gunanya. Tidak ada gunanya kekayaan itu, Bian. Benar kah, Pak? Suruh orang sapi kolesterol aja. Suruh orang iwak karing tensi naik ya. Suruh orang hantalu ayam bakurap ya. Nah, ada yang kananya. Benar kah, Bu? Tadi dia yang kananya. Coba amun awak sehat, alhamdulillah, nyaman. Bari orang sayuran kadi dia mau hendak asam urat. Iya kah? Bari orang pucuk pako habis. Tahu lah pucuk pako. Apa? Kalakai. Yang warna hijau tuh. Itu makanan orang susah hari-hari itu ah. Pagi pucuk pako, tengah hari pucuk walo, serba hijau makanan. Pas bihire hijau tahi kayak empadu. Jadi tahi orang sugih dan orang susah itu berbeda. Kalau orang kaya makanan macam-macam. Buka kulkas, salak ada, apel ada, anggur ada, kelengkeng ada. Maka minyak bihira lihat dia bebelang tahi. Sallallahu Nabi Muhammad. Hah? Ya kan? Dan memang orang sugih itu panggilannya jadi beda dengan orang susah. Juran, jangan pandiran orang sugih dan orang susah tuh. Tatawanya gin beda. Nih tadi yang tertawa, itu orang sugih nih. Menurut orang susah, ketawanya sekali aja, aja. Banyak masalah, banyak hutang. Jadi tertawa tuh kada lancar gue. Sekali aja, aja. Hutang banyak. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudahan berataan kita sehat, disehatkan oleh Allah. Yang saat ini sedang sakit dengan kemuliaan Nabi Muhammad, mudahan sehat berataan. Bukan saja sehat jasmani, tapi sehat hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hendak labu ulun bari amalan supaya pian kada penyakitan. Oh, berdua aja menyahon. Hendak kada ulun bari amalan supaya sehat. Satu aja, jangan berperiksa. Nah. Kalau pian berperiksa pasti ada penyakit. Lagi umur kayak pian umuran 60, 70. Aduh. Ubati kolesterol, naik asam urat. Ubati asam urat, naik tensi. Ubati tensi, timbul jantung. Ubati semuaan, duitnya kada banyak. Makanya jangan berperiksa. Insya Allah sehat. Jadi mau anak mati itu langsung aja mati. Ada guru berkisah. Guruku berkisah, orang umur 70 itu dasar memang sarang penyakit sudah. Jangan umur 70, ulun nih belum lagi 40, sudah ada asam urat. Ulun tadi hendak nih ceramah berkursi, tapi karena melihat ada para habaib kada hendak ulun berkursi. Jadi maaflah panitia, karena ulunnya asam urat bisa kambuh, jadi kalau nya kambuh ampih kita. Orang umur 70 itu memang sarang penyakit. Datang ke dokter, dok biar kayak itu. Kenapa aja kepala pineminik? Dia dokternya kada usah diperiksa kai, itu memang penyakit orang umur 70. Boleh kayak tadi bemamai. Kenapa aja dokter tuh asal aku berperiksa kada akun mama riksa aku. Datang pulang esok, kenapa dok batis ulun ini sakit? Itu biasa kai, penyakit orang umur 70. Jar kai esok lagi mau aku berperiksa, kamu kada memeriksa, awas dia ikam. Datang situ, dok kenapa aja mataku nih pina pusing berputar-putar. Biasa kai itu dasar penyakit orang umur 70. Pang tampar sidin. Munyak sidin. Orang dah berperiksa. Ujar dokter kenapa menampar aku kai? Biasa penyakit orang umur 70 nih mata tampar. Orang umur 70 coba tertampar aja sidin. Serbujur orang tua hadir serpenyinggungan biar. Mau ada kawan menjawab lagi dokter rasakan Yang kedua kalinya salawat dan salam. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada keharibaan alam, tak lain dan tak bukan ialah junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Hari ini kita duduk bersama di masjid, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dan menceritakan orang yang paling mulia, tidak lain menceritakan kelahiran dan sirah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan duduknya kita di tempat ini senantiasa dipandang wajah satu persatu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita bersama-sama mengadakan acara malam hari ini untuk menghimungi, menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diawali dengan baca salawat. Tidak ada amalan yang pasti diterima melainkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan yang orang membaca dan orang tuanya pun mendapat rahmat dan ampunan melainkan adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Yang mana Allah menjadikan satu malaikat, yang malaikat itu ditugaskan khusus mencatat satu persatu nama beserta binnya kepada siapa-siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi mengatakan, sampaikan wahai malaikat kepada umat-umatku yang bersalawat, satu kali mereka bersalawat dibalas Allah 10 kali, 10 kali mereka bersalawat dibalas 100, 100 dibalas 1000. Tidaklah orang yang bersalawat 1000 kali melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang bersalawat basah lisannya kepada Nabi Muhammad melainkan nanti di surga bersama Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan ibu-ibu berkumpul dengan Nabi Muhammad. Mudahan kita mudahan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin. Alangkah bangga dan bahagianya pian umpat andil di dalam acara malam hari ini, yang menyumbang wadai, yang menyumbang hantalu, yang menyumbang buah, yang menyumbang nasi kotak, yang menyiapkan semuaan. Ada tadi perkumpulan ibu-ibu tukang masak. Tahu mana kayaknya nih, ada tahu juga nih. Pian jangan khawatir, apa yang pian kerjakan saat ini, hari ini, satu keringat yang jatuh dari wajah pian untuk memasak, untuk memperingatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang yang senantiasa menyiapkan makanan, kemudian mengumpulkan saudara-saudaranya, memakai pakaian yang indah-indah untuk hanya mata-mata mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan nanti pada hari kiamat Allah akan kumpulkan kita dengan satu firqah, dengan satu golongan yang paling awal, yang paling pertama. Siapa golongan tersebut? Golongan-golongan minan nabiyin, golongan-golongan para nabi, dan kita akan diletakkan di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan surga Illiyin. Siapa orang yang ikut serta mengagungkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Maka dari itu kalau ada orang mengadakan acara buai umpat, kada kawa menyumbang sedikit banyak, jangan lagi dibalik. Ini ada aja bepadah mengkada kawa banyak sedikit barang guru leh ya. Itu adalah ucapan orang yang pamalar. Dengar kadalar. Jangan pemalar hidup. Ini ada aja bapandir. Aku nyumbang 5.000 leh ya. Mung kawa guru leh jangan dicatat nama kok. Nyatai 2.000. Seorang haji gimana mandak muha, bukan malu dengan manusia tapi malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sebenarnya umat Islam nih pada hakikatnya sebenarnya malu kita nih berpintaan untuk memuliakan daripada kelahiran Nabi Muhammad. Malu sebenarnya. Sebenarnya paham-paham seorang aja. Kalau orang ada mengadakan peringatan Maulid, kalau ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, datang yang sugih-sugihnya, orang mana apa yang kurang? Baras mengkereda, ambil. Banyak mengkereda, ambil. Buah mengkereda, ambil. Bayari, jangan bayar seorang. Kalau orang ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, acara ini kada setiap hari, kada setahun sekali. Ini untuk Nabi Muhammad. Kita di padang masar yang kita cari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang pian sumbangkan malam hari ini jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya buai jangan pemalar hidup. Kurang pemalar tuh rancak ulun sampaikan. Jangankan kawan, jangankan tetangga, hantu banyukin kada katuju. Hah? Bahkan jir guru ulun, kalau ada orang sugih yang pemalar, mung kawa jangan makan situ. Kenapa? Orang bakhil itu makanannya penyakit. Orang sugih pemurah banyaki makan. Kenapa? Makanannya adalah sebagai obat. Dengar kada yang sugih pemalar?
Kayak apa kada penyakit jadi guru ku bujur jadi penyakit. Datang kita undangan Guru Rahmani memimpinkan baca maulid, baca burdah, baca tahlil 3 jam acara. Miring gigi palsu guru baca. Gurunya dari rumah kada makan. Sekali keluar bubur kacang. Itu apa kada penyakit? Nyatanya hati dulu sakit. Dia kepang banyak guru aja kacangnya 6 kali menyindok kada sangkut juga kacangnya. Nyata ay kacang sekilo banyu sedrum. Bungol tambuk itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini untuk maulid. Jangan takutan. Sekarang ulun tanya, Bu. Adakah pian suah mendengar di dalam dunia ini orang menyumbang untuk maulid kemudian inya bangkrut dan miskin? Tolong tunjukkan dengan ulun satu aja. Ada suah aku mendengar haji menyumbang peringatan maulid sekian puluh juta kemudian inya bangkrut. Aku dah pernah dengar. Hah? Tapi amun haji bangkrut gara-gara gila janda banyak. Atau haji gila buntut banyak. Kalau untuk sedekah tak akan pernah habis. Bertambah. Maka dari itu, Bu, amun laki hendak menyumbang jangan disariki. Ini laki hendak aja menyumbang tapi kadang takutan dengan bini. Karena laki yang akhir zaman ini banyak takutan dengan bini. Di luar jadi macan, di rumah jadi kucing. Kalau Nabi itu hebat di mana-mana. Lagi sholat Nabi hebat, lagi perang hebat, lagi tidur pun hebat, di kantor hebat, di rumah pun hebat. Pun kita pai di kantor harap habis orang dimamai sekantoran. Sampai ke rumah mamai bini. Apa ada? Dia bini aja. Termasuk penceramah juga. Nah itulah kadang-kadang. Tolonglah Bu mengerti perasaan kami ini. Kalaulah ibu tuh pengen dimanja, kami pun sama. Jangan kau tekan terus suamimu nih, Bu. Orang kalau ditekan banyak pikiran, kalau banyak pikiran banyak penyakit, kalau banyak penyakit mati, Bu. Jadi kita tidak heran janda di mana-mana. Karena suaminya belum saatnya mati mampus. Kenapa? Sebab tertekan. Tidak ada kemerdekaan. Masih terjajah kami-kami ini, Bu. Coba lihat wajah-wajah yang terjajah ini. Apa tidak kasihan itu, Bu? Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pulang dari peringatan Maulid ini ibu jadi ibu yang soleha dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit, Bu. Sawit 100 hektar, batu bara keliling kampung. Peringatan Maulid, ya Allah. Pak Anda kantalu kina dalamnya ada duit. Lihat tadi duitnya 2.000. Ya Allah. Mana orang sugihnya mana? Untung malam ini kerja yang 2.000. Masya Allah. Guru, ambil. Ini kalau lama habis, Guru. Habis ini. Terima kasih yang sugih-sugih malam ini. Ini ulun yang suka kalau kayak ini. Ada yang habangnya. Mungkin ada 2.000. Nah, soalan nangar duit 2.000 dan 100.000 bakalahi. Jar 2.000, jar 100.000. 2.000. Lihat aku. Aku diletakkan di tempat yang khusus. Aku dikasih minyak wangi. Aku dielus-elus. Aku dicium. Yang suka nyium kadang-kadang perempuan. Kamu di mana 2.000? Jar 2.000 aku dikacak-kacak orang. Aku dijajak-jajak orang. Jar 100.000 aku coba lihat. Aku naik hotel turun hotel. Naik pesawat turun pesawat. Ikam apa 2.000? Turun beca naik beca, turun WC naik WC. Ujar 2.000 udah apa-apa, aku turun WC naik WC. Tapi aku mau tanya, kali 100.000 pernahkah ikam naik ke masjid? Alhamdulillah malam ini ada yang 100.000 naik ke masjid. Alhamdulillah.
Bangga yang pemurah, malu yang pemalar. Biasanya yang di masjid yang naik 2000 semuaan. Pada percaya lihat ya di kotak amal 2000 semuaan. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Ya Ali, wahai Ali, aku lihat jar Nabi di pintu surga bertulisan anti haramun ala kulli bakhil." Ujar neraka, aku di surga aku diharamkan bagi orang yang bakhil, bagi orang yang pemalar. Mau ada yang pemalar jangan masuk. Ah, dengar kada telinga pemalar. Ada tahu wae malam nih habisnya aku bulik ya juga anak sarik ya ustad yang di sini ada tahu wae Pangkalan Bun jauh. Jangan pemalar. Lama khalaqan nar, manakala Allah menjadikan neraka kolak, berkata itu neraka, ya Rob lima lam khalaq tadi. Ujar neraka, ya Allah untuk apa pian mau ulah ulun gasan apa? Nabi mengatakan, Allah mengatakan yang pertama likulli bakhil, bagi orang yang pelit. Pertama disebut orang pemalar. Jadi neraka diulah pertama untuk menampung orang yang pemalar. Maka itu buai melaki hendak nyumbang suruh, melaki hendak jadi penitia sibuk jangan dimamai. Ini kada laki hendak menyumbang, melihat mata bini hendak keluar kada jadi. Itu ngarannya bini membawa laki ke neraka. Orang mun kawa laki bawa ke surga. Ujar laki kita nyumbang kayang, ayo kita nyumbang yang lah. Kayak tadi asrakal ulun lah, tadi ibu-ibu ada tadi membagikan amplop. Majer ulun siapa mah haji ini? Kada apa-apaan, bagus untuk mulia Nabi Muhammad SAW. Bayangkan namun orang sugihnya 10 ikong tukang bagi, insya Allah ustadznya kedapat juga. Aku tadi nunggu-nunggu mana ampun kok. Tapi kada apa-apa Bu Haji lah, kada apa-apa, ulun bulik esok aja. Jadi malam nih kawai. Bagaya. Mudahan sidin yang membagi tadi, mudahan rezeki pian mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nih peringatan ini harus andil, umpat andil. Kada kawa menyumbang misalnya susah hadir barang. Yang parahnya manusia nih kadang-kadang pai menyumbang kada, hadir kada, tapi muntung pelanti-lantihnya nyambat orang. Aja panitia tuh berpintaan tuh jakin atau jadi makannya duitnya muha. Orang beracara nih pakai duit. Coba pian misalnya majukan proposal ke batu bara misalnya, batunya aja bara, duitnya harang. Ayo orang untuk maulid Nabi kita nih beramal cari, kalau kada pakai duit kita, kalau ada kebijakan itulah yang dipakai. Kalau kita misalnya cap kita itu bermanfaat untuk maulid Nabi, gunakan cap itu biar. Kopi nanti cap Tuhan di dahi kena. Gunakan cap itu untuk maulid Nabi. Kalau tanda tangan kita berguna, gunakan tanda tangan kita tuh untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bemamai ka guru jakade madehine anak nurut alhamdulillah, engka dah hendak marah. Mati kada sekubur juga. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya kah? Tulak tadi orang makai duit bacara nih. Nih menyewa salon. Misalnya dapat, misalnya lah 3 juta. Nyewa salon 500.000. Apa pulang? Menukar segala buah 500.000. Sisa 2 juta. Memberi kori kena pulang 1 juta. Sisa 1 juta. Pakai ustadznya mana? Ya Allah, ya Rasulullah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan aja lah, mudah-mudahan berataan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini bukan sekadar hanya berkumpul aja, umpati apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau meletakkan hati Nabi Muhammad di dalam hati, mulia dunia akhirat.
orang kalau mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, dia akan selamat dunia dan akhirat, bahagia dalam hatinya walaupun hidupnya susah, kalau di dalam hatinya mutabaah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi, arbaun tarfa'ul abda ila a'li derajat. Ada 4 macam, 4 sifat manusia itu akan diangkat derajat kemuliaan di sisi Allah dan di sisi manusia. Wa in qalla ilmuhu wa amaluh, meskipun ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tapi mempunyai 4 sifat. Yang 4 sifat ini kada lain adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kita mempunyai sifat al-hilim. Apa hilim? Lain helm motor. Hilim, orang yang di dalam hatinya mempunyai sifat sabar. Harus sabar Pak hidup. Dapat bini kayak malampir, sabar. Kada usah dipikirkan. Karena malampir itu bisa matinya sorangan. Kada aja bini ulun pamamayan guru marah, iya jangan dilawan nih. Mun dilawan nih makin menjadi. Sekali ampun awak 1000 ampunnya. Jadi punya mamamai tinggalkan guring. Kada kawa guring, minum obat tidur. Lagian bini itu bemamai kada mungkin juga 2 hari 2 malam. Paling lawas bini bemamai sejam. Amun 2 hari 2 malam itu bukan bini, orang gila itu. Mun hendak jadi wali mau umpati Syekh Abdurrahman Bajalahban, sabar amun bini penyanyarikan jadi wali. Jadi buaya amun hendak laki pian jadi wali, mamai aja terus. Sallallahu Nabi Muhammad. Pian juga buai sabar menghadapi laki pangulir, lingkur kayak sawah, sabar. Karena itu sudah menjadi takdir pian. Kada kawa juga ya, sudah anak 12 tidak ada lagi kata-kata penyesalan. Ini kata aku nyesal kawinan kau aja. Jelaki nyesal apa anak 12 sudah. Kada usah. Daripada mencari yang baru, lebih baik memperbaiki yang ada. Bujur kada Bu? Laki kulir marah iya, sabar aja bisa ya kena begawi ya kak. Ini kada lingkur kau nih aja kayak sawah. Pantas saja kau melamar aku semalam, aku dapat mimpi buruk aja. Mimpi apa aja laki? Dililit sawah aja bini. Rupanya pian nih pang sawahnya aja. Dia laki kada mau kalah. Aku kin anak melamar tuh aku mimpi buruk juga aja laki. Mimpi apa aja bini? Diigut ular sambur. Rupanya kau nih pang ular samburnya aja. Pemamayan aja laki. Ular sambur dan ular sawah kawin, ya anak jadi nahoda tuh pian. Jadi bagusnya lah. Hidup tuh sabar, jangan penyarikan. Wali itu identik sifatnya 2, lambat marah, sabar dengan pemurah tuh wali. Amun penyarikan mana pemalar tuala. Mana penyarikan mana pemalar pulang tualo. Nya ada 3, wala, wali, walo. Sabar hidup tuh, jadi apa aja sabar. Jadi tuan guru, jadi penceramah, sabar juga. Penceramah nih mungkin ada sabar bemamai. Wah, panitia kadang-kadang macam-macam. Ada yang bisa memuliakan orang, ada yang biasa-biasa aja. Cuma penceramah, ujar Habib Novel, kalau menjadi ulama jangan minta muliakan. Kalau kita hendak dimuliakan, kita dulu memuliakan. Penghormatan kita kepada orang lain akan kembali kepada diri kita. Ingat benar ulun pesan Habib Novel. Ente kalau jadi ustadz jangan dulu disalamin, kita dulu jalanin, kata beliau. Karena penghormatan ente kepada orang lain akan kembali kepada kamu sendiri. Kenapa guru-guru kita dihormati, dimuliakan? Karena mereka terlebih dahulu memuliakan orang lain. Jangan mantang-mantang kita guru, mantang-mantang kita orang soleh. Oh ya, oh lo nih rancak, diundang orang kada diberi makan, suah juga. Awak lama kayak ini nah. Bayangkan seharian kada makan, ya mau khutbah tuh menggatar ulun. Dari pagi Jumat dijemput, laju benar supirnya membawa. Aku belum menyuga lagi. Pas ada warung, nah singgah nih Joko. Sekalinya kada singgah lalu pulang. Aku malu lah. Mustahil aku, ayo kita makanan. Malu apa kata dunia, ustadz seganteng kayak aku nih.
Seharusnya kan panitia yang paham. Jarko kada singgah ke Pak, jarko kan. Kalau jarko hendak kami. Alasan gua ini her. Maksudku nukar banyu kah kayak itu. Oh enggak Pak Ustadz jarnya. Kita mau buru-buru. Ini kan Jumat. Orang kampung pengen sampein khutbah. Bungol dalam hati kok. Sampai ke masjid tuh guru pas orang ajan, aku nak bodoh. Ya Allah, dalam hatiku pingsan juga aku nih khutbah. Khutbah aku habis khutbah jadi imam, aku sangka baik, mungkin aku habis sembahyang nih makanan. Acaranya kan ibu-ibu jam 1. Mungkin aku habis ibu nanu nih makanan. Habis sembahyang, guru aja ke rumah dulu guru. Alhamdulillah aku makan aku nih. Pas duduk situ, cul keluar banyu kopi. Joko kopi dulu keluar. Cut wadai karing. Nah, joko wadai karing keluar. Nunggu aku nih. Mana nasinya aja kok. Kali dia tuan rumah, seadanya dulu gurulah ya. Nah, joko selamat. Kita guru aja makanan habis acara aja ya. La ilaha illallah lam hatiku. Ya wadai karing hungguan tuh setengah toples habis ku makan. Lapar ya Pak. Habis ceramah, alhamdulillah guru aja, ayo guru aja. Ulun tadi menggangan keladi ya, tahu kau orang sini keladi guru? Tahu keladi lah. Oh, mendengar gangan keladi belapar parut. Pas duduk, col jagangan keladi keluar. Ada lawas, col keluar nasi, col keluar basuhan, col keluar minum. Habis itu stop. Ay, jago keladi aja kan ini. La ilaha illallah. Ada anak buah lain Ustaz Fahmi ini, ada sikung anak buahku ngarannya Gemoy, orangnya lama. Diharunya dengan keladi itu nah. Kenapa aja aku diharu? Mencari iwaknya aja. Seikung ada iwaknya. Jadi bujur jadi orang bahari, lauk makan yang paling nyaman adalah lauk lapar. Keladi itu habis kami makan. Kada apa-apa aja kita, ada apa-apa karena orang macam-macam. Men kayak di sini ya Allah hanya 3 hari begenal parut di wadah palpian mana gua alpiannya deh. Ya Allah palpian saanu makan pulang berabah tak guring, bangun makan pulang berabah tak guring. Ujarku ngene kacau parut begenal. Han sidin memuliakan benar bebuhan sidin dengan tamu. Mung kawa bu eka itu kita ulama kah urang kah munnya urang batamu tuh bu ai dimuliakan. Setidaknya juga orang bahari banyu putih barang. Ini kada karing rakungan tamu. Dia mau ulahkan banyu. Maka orang tamunya misal ada kisah aja guru, orang tamunya orang Banjar, anunya tuan rumah orang Jawa. Kada keluar banyu guru Jadi orang Banjar kalau kayak itu aja aku hendak bulik kayak aja Banjar. Jadi orang Jawa, mari mas, jadinya kan. Mendengar orang Banjar nih mari, genangannya wadai mari. Duduk pulang. Kada keluar mari. Jer Banjar banyak nih bungolnya ini aja. Aku kayak itu bulik mas, ya orang Banjar mari mas, ya orang Sarek orang Banjar mari kagak bin kata tetap bulik aku gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo sabar, hilim, sabar. Lihat Nabi kita Muhammad. Kayak apa sifat Nabi Muhammad? Nabi kalau diri pribadi disakiti Nabi gak marah. Nabi hendak ke masjid dirudahi wajah Nabi kada sarek. Bahkan hari ketiga yang merudahi kadida dicari Nabi. Ja Nabi mana langganan kuni kadida? Jurang garing. Mana rumahnya? Dihilangi Nabi. Setelah Nabi menghilangi apa jari yang garing? Ya Rasulullah, engkau orang yang saya zalimi, tapi engkau yang paling pertama menjanguk ulun. Dengan akhlak Nabi Muhammad beriman di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi, innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi itu akhlaknya luar biasa. Salat diletakkan kotoran unta kada sarik. Fatimah sebagai anak kada terima. Nabi Muhammad bagaimana Nabi Muhammad? Sabarnya. Pernah dengar cerita Yahudi buta di pasar? Setelah Nabi wafat, Nabi kita Muhammad sebelum wafat setiap hari memberi makan Yahudi di pasar. Yang orang Yahudi ini setiap hari mengoceh, menyambeti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujarnya apa? Nabi Muhammad itu gila, Muhammad jangan didekatin, dia ahli sihir. Padahal yang menyuapi itu adalah tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai kapan? Sampai Nabi Muhammad wafat. Seorang buta pun tidak tahu bahwa Nabi yang menyuapi dirinya, yang dihina setiap hari telah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia datang Abu Bakar menanyakan kepada anaknya, istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah. Ya Aisyah, ujar Abu Bakar, tunjukkan satu amalan yang dikejarkan Nabi yang sebelum ayah menggawi. Ujar Aisyah, sudah kau kerjakan ayah. Ingat-ingat wahai Aisyah, adakah amalan yang Nabi gawi yang abah belum menggawi? Diingat-ingat oleh Aisyah, ada ya Abu Bakar, ya abah ada. Di pasar ada orang buta Yahudi yang menyambati Sidin dan Sidin memberi makan. Ujar Abu Bakar, esok aku menggantikan. Besoknya digantikan oleh Abu Bakar. Disuapilah si buta. Buta masih jangan nyambati Nabi. Nabi ini, Nabi itu, Nabi. Kada tahan lagi hati mendengar orang yang dicintai disambati, berkuat memberi makan. Ujar si picak nih, aku siapa ikam, dia picak. Ini pasti lain orang yang biasa memberi makan aku. Yang memberi makan aku lembut, tangannya lembut. Ikam pasti lain, dasar lain ya Abu Bakar. Aku Abu Bakar, sahabat Rasulullah Muhammad yang selalu kau sebut-sebut setiap hari. Kaukah engkau? Siapa yang menyuapimu selama ini? Itu adalah Nabi Muhammad yang kau sebut-sebut, yang kau jelek-jelekan, yang saat ini sudah tiada, yang saat ini sudah wafat, yang saat ini sudah meninggal dunia. Menangis si buta, beriman langsung di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kayak apa akhlak Nabi, sanggup kada pian gak itu bu? Pian jangan orang itu, orang marangut gin. Umai pindah aja kita dari Gunung Sarene abahnya ay. Kenapa aja laki itu orang sebelah itu jam marangut taruh wanako aja. Orang marangut kita senyum, selesai lah urusan. Benar kada? Yang kada selesai itu orang marangut pian marangut. Ya kah? Orang marangut gitu. Hah? Kada guru jaya nyambati ulun terus, orang nyambati kita, hakikatnya inya mengambil dosa kita, pahalanya ke kita. Seharusnya senang. Almarhum guru Danau pernah berkisah, ujar muridnya, waktu sini nak maulah pondok di seberang danau tuh banyak yang menyambati guru. Dan apabila guru tahu orang menyambat Sidin menyuruh santrinya menukar sembako, hantalu, minyak, segala apa jar guru, antar dengan orang yang nyambati aku semalam. Ujar muridnya, apa guru? Inya nyambati pian. Pada apa? Hakikatnya inya mengambil dosaku dan inya memberikan pahalanya kepadaku. Ini tanda terima kasihku kepadanya. Jadi pian bu mau ada orang di rumah marangut bari gula. Mun masihnya marangut bari beres. Mun bari beres bari duit. Nya tetap marangut aja. Nah, catok kon mampok ah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sabar hidupnya, sabar. Sabar aja. Yang kedua apa ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi? At-tawadu. Orang akan mulia kalau ada sifat tawadu, rendah diri. Jangan merasa harap hidup. Semalam ulun sampaikan di sana, hidup kita nih hebat karena ada kerja sama orang lain. Jangan merasa harap. Jujur kah? Presiden jangan merasa harap. Inya jadi presiden karena ada orang memilih. Iya kah? Dewan jangan merasa harap. Paling lawas 5 tahun. Habis itu orang kada milih, jadi apa? Jadi jangan harap. Penceramah jangan harap. Oh hebatnya ceramah karena ada pian mendengar. Coba pian bulikan semua. Ulun aja ceramah serongan. Itu lain penceramah, itu orang gila namanya. Hah? Iya kalau gangan di sini apa ngarannya yang di Kutai ini goro? Gangan apa namanya goro? Kenapa aja goro? Gangan apa di sini? Tadi aku makan nyaman gangan Kutai itu, Gangan asam enggak? Gangan asam. Gangan asam tuh pian. Nyaman disambat orang asam terus disambat. Asam jangan sombong. Gangan asam nyaman. Asam jangan sombong. Kenapa gangan asam jadi nyaman? Karena ada persatuan bumbu. Ada garam, ada peksin, ada reiko, ada bawang. Tapi kenapa asam aja yang disambat? Asam jangan sombong. Coba kalau sombong. Apa misalnya garam aja mengeluarkan persatuan daripada bumbu. Ujar garam, aku akan keluar dari persatuan bumbu. Maka silahkan kau makan gangan asam. Apa rasanya gangan asam itu? Betul. Hebatnya kita karena ada kerjasama orang lain. Jangan orang sugih sombong. Jangan sombong sugih. Amun mati masih diangkat orang, jangan sombong. Kecuali mati kena menuju kubur berjalan. Ayo
Jalan serongan. Jangan sombong, Bu. Jangan, kita nih hidup jangan sombong. Tawadhu, rendah diri aja. Kita tidak ada apa-apanya. Nabi Muhammad orang mulia, tapi beliau Masya Allah orang yang rendah diri, orang yang tawadhu, mulia kalau kita kada sombong. Jadi jangan sombong, hidup ini jangan sombong. Yang ketiga, as-sakha'u, orang yang pemurah. Jangan pemalar. Karena apa yang kita sumbangkan itulah yang mengawani kita. Yang terakhir apa? Wa husnul khuluq, adab, akhlak baik-baik. Nih kita momentum, Pak, melihat mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Kalau kawak, yuk Pak, kita jadikan kita ini beradab, menjadikan contoh pakai bini, pakai anak. Kayak apa Nabi berkata, kayak apa Nabi bertindak dengan bini, kayak apa ini bergaul di masyarakat, kayak apa pakaian Nabi, kayak apa pakaian bini Nabi. Umpati, jangan kita seolah-olah kada tahu menahu. Bini memakai selawar seraba kurang, tarik ke atas yang bawah kelihatan, tarik ke bawah yang atas kelihatan, kayak orang karang kain. Pian jangan senang-senang aja, Pak. La tadkhulul jannata dayus, kada masuk surga orang dayus. Wa dayus ya Rasulullah. Apa itu dayus ya Rasulullah? Seorang suami yang tidak ada rasa cemburu dengan anak istrinya yang melakukan maksiat di luar sana. Pian karena masuk surga. Makanya yang kita tanggung ini yang kita tanggung nih. Bukan di dunia saja, sampai ke akhirat kami nanggung pian, boy. Sasadangi kelakuan. Gara-gara pian kami masuk neraka. Pian itu tidak diminta tanggung jawab. Pian misalnya dapat laki-laki perampok, penjudi, pembuntut. Pian solehah, sembahyang, karena di akhirat pian tetap aja masuk surga. Laki di neraka. Allah kadang mungkin, sini Muhammad tuh laki siapa? Kada. Paling amunnya ditakuni laki siapa? Lakiku ya. Kenapa kada sembahyang? Ya rampok bang semalam. Oke, itu aja Tuhan masuk aja surga. Nah, mana ada pian mikirkan kami? Amun kami pita Pak, pian kita nih, bini kita maksiat, kita nih ulama ustadz sekalipun. Nah, kita masuk surga hanya selangkah. Apa ujaran? Ujar Tuhan, Ustaz, bini siapa itu? Alihati, halolong mini awak. Bineko, ya Ustaz. Kenapa masuk neraka? Ujarnya. Kada sembahyang, kada berjilbab, mengumbar aurat. Kenapa kada kamtagur? Takutan. Menikam takutan dia Allah Ta'ala dengan bini, kada takutan dan aku, ayo kawan nih bini kamu masuk ke dalam neraka. Gara-gara pian. Jadi yang kami tanggung pian dari dunia sampai akhirat. Jadi sayangilah kami nih, Bu. Aurat jangan diumbar. Anak kita yang bujang-bujang hati-hati, Bu. Pakailah pakai muslimah sesuai agama kita. Ni ulun mada hija. Lah, ini ya Allah, jangan kita menjadikan contoh yang di HP-HP, anak yang berjoget-joget. Ya Allah, oh ya ini bukan memandang ke anak ABG aja. Ini umur 70 tuh ada aja berjoget nah ya. Umur 70 pakai selawar legging. Amun anak muda baguslah behenol. Umur 70 kayak papan sekaping. sadar umur Bu. Tukar ceramin tuh nah gana-gana. Amun huban pina banyak, pipi pina kandur, sasadang lagi. Kina umur 80 melihat yang anu hendak senam, hendak jual senam. Hanya 2 kali kayak ini sudah patah pinggang. Tuha sudah. Di rumah aja lagi. Ya kah? Aduh, tuh wadah kami mun hari Minggu kadang ulun guru mak ibu-ibu senam di tengah orang banyak, maka selawar yang kentatnya toh. Burit ya Allah ajaku. Apa? 1, 2, 1, 2. Maka bergabung lalakian di belakang guru nang bini 1, 2, nang laki 1, 2. Yang tertawa boy, lu nih madehi. Mau hendak senam juga cari tempat khusus yang khusus pian beginian. Jangan di tanah orang. Kasihan nih laki pian nih masuk neraka. Laki itu hendak kayak memadai tapi teputan. Nah, hari ini meminjam lisan ulun Imam Madahi pian. Ada percaya takun je laki pian bulik kena. Bujur ka pian je Madahi guru je takun je laki pian tu kena.
Kada, ulun kada nyambat di sini di sana gitu nah. Mudah-mudahan di sini kan tidak. Munya ada nah sama berarti. Sallallahu Nabi Muhammad. Beadab lah berpakaian, beadab. Iya, ulun lah ceramah, cuma ulun kada menyalahkan. Cuman mungkin karena kejahilannya, karena di pelosok. Mungkin ulama kada ngerti. Ulun lagi ceramah guru yang dihadapi bibinian kayak ini nah. Sekali ada anaknya yang halus lagi nyusu tuh nangis. Kada mau beampi. Nah, jangan nyusui anak. Di hadapanku nih nah. Kada mungkin lah aku ceramah kayak ini. Maka yang menyusui anu masih kayak apa? Sampai jadi ingat lagi hadisnya apa? Hilang hafalan. Bapalalam hatiku ini. Jangan lagi bu, jangan lagi bola itu aurat lah aurat. Yang tuha juga kena amun betapi orang di atas dada, inya di bawah pusat. Jar cucu nih susu nih jenininya siapa juga yang beliau, bukan masalah beliurnya, aurat. Aduh, mudahan ya kita selamatan beratan selamat. Ayo, kayak apa berbicara, jangan suka gibah bu, jangan nyambat orang, jangan mau urus orang. Ini hari-hari nyambat orang aja. Apa itu gibah? Menyambat kejelekan orang lain, dan orang lain apabila ia mendengar ia sakit hati, itu gibah. Kalau yang kita sambat kada bujur, itu fitnah. Kalau bujur gibah, kalau kada bujur fitnah. Mana yang bujur? Berdiam, jangan lantih. Urus diri kita aja, iya kah? Ini setumat berkukutuan nyambat orang, habis orang disambat, gurunya pulang sambat. Tahu kaja guru si anu atau guru si anu, gurunya sambatnya bungolnya wayah ini penceramah gin sambatnya juga. Kayaknya ceramah tuh serba salah. Beduh hulu datang, lakasnya datang, belum makan tuh di rumah aja. Lambat datang, ada pulang bapandir, mantang-mantang viral, aja berungah-ungah aja. Tuh gawian lantih. Dengarlah lantihlah dari dia montong tujuh nyambat orang gawian. Mudahan selamat kita di dunia akhirat pian, jangan menggibah kita. Hati ini mun hendak tenang, tahu kah? Hati ini mun hendak bahagia, jangan mau tuju mau urusi orang lah lain. Pasti tenang hidup. Hati jangan dengki, jangan pahirian wan orang, nyaman. Iya namun bedangkian kada nyaman kan ya di desa nih misalnya di Gunung Sari ini. Bedangkian misalnya kada nyaman-nyaman orang dengki. Al hasad yaqulul hasanah kama taqulun nar al khatab. Memakan kebaikan seperti memakannya akan api, akan kayu bakar yang kering. Segunung ibadah habis amal ibadah kita. Kenapa? Dengki wan orang. Apa tuh Ustaz dengki? SMS. Tahu SMS, Bu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu dengki ngarannya. Dengar orang kecelakaan, jerasakan. Tuang dia hidup sombong, dengki. Ya kan? Orang naik pangkat, ini naik tensi. Ya kada lawas stroke tuh pian. Kada guring semalaman, ya abahnya apa kada guring. Tuh aja orang sebelah tuh nukar mobil pulang. Elenya orang nukar mobil sarik. Orang amun kita kada kawa, kada apa-apa, ya kah? Jangan kena mencari benda yang kada baik. Coba aja carikan aku banyak orang mati. Iya. Pakai apa aja laki? Pakai mengubui rumahnya tuh, nyamannya mati semuaan. Iya. Ini orang dengki itu apa tujuh? Anak mencelakakan orang aja. Ulun ingat kisah Habib Soleh Al-Habsyi Jakarta waktu kami kumpul dengan Habib Abu Bakar Maulad Dawilah. Ujar Habib Soleh, kamu mau dengar cerita enggak katanya? Mau Bib. Ini aja cerita orang dengki aja sidin. Orang Banjar merantau ke Jakarta, ketemu orang Cina. Ya orang Banjar, kau Cina kah? Iya Cina. Lawas kah sudah di Jakarta? Lawas sudah. Ada kagawian di Banjar? Aku nak 4 begawi. Jarang Cina. Dede, aku nih nganggur. Aku nih lah Cina paling susah di sini. Kemudian kayak ini jarang Cina, ikam ada kada duit modal. Karena aku kan ahli bisnis. Di orang Banjar ada motor buruk. Jual aja Cina. Jual Banjar aja Banjar duitnya dapat. Kita mau ulah warung beganding 2 aja Cina. Ikam berjual apa? Ujar Banjar. Aku berjual pengobatan alternatif. Ulun bang, ikam berjual ramu-ramuan.
Pengobatan juga cuma beda. Buka hari pertama sekilo pelanggan Cina tuh pian. Banjar seikung dia yang nukar. Oh, ja Banjar bukan rezeki ko, ja Banjar. Hari kedua kan dia yang nukar. Hari ketiga kan dia yang nukar. Mati aku kayak ini ja Banjar. Ampun orang rame, ampun kok kada. Keluarlah Banjar dari warung. Ada sengaja kita lihat di warung Cina bertulisan, sekali siapa berobat pasti sembuh. Oh, ja Banjarnya nih pang jimatnya. Orang nurut kada apa-apa, asal jangan merusak. Ditulis di Banjar juga. Sekali berobat 10.000. Kalau tidak sembuh ku bayar 100.000. Ada kada apotek di sini. Nah, tapi Banjarnya yakin asal orang berobat situ ampe pelanggan Cina habis. Jar Cina mati aku kene. Lihatnya ada tulisan sekali berobat 10.000. Mun kada sembuh bayar 100.000. Aku jar Cina pura-pura garing aja. 10 kali aku pura-pura garing 1 juta ikan bayar. Datang ke situ. Napa ajar Banjar? Garing jar Cina. Oh, minum ramuan kok jar Banjar. Kenah lo jar Cina. Bujur lah tulisan tuh. Mun kada ampih bayar 100. Bujur jar Banjar. Pantang orang Banjar ngaramput. Oh, serharat orang Banjar nih. Kam garing apa? Aku jar Cina mati rasa. Kada tahu manis, kada tahu asin. Kada ujar Banjar minum ramuanku. Salim ja Banjar, ambil anak buah. Ambil ramuan nomor 12. Hendak diminumnya sebotol. Jangan jar Banjar. Sesendok aja. Minum sesendok. Muak Cina tadi. Jar Cina, kenapa rasa tahi kucing? Ja Banjar pas sembuh. Ini emang tahi kucing, Pak. Jarannya. Kalau sempian bilang tadi tahi kambing, salah, saya yang bayar. Tapi sempian tadi muntah dan tahu rasanya tahi kucing, memang betul ini tahi kucing. Bayar sempian 10.000. Bulik Cina tadi. Orang dengki sekali kada mau sebelum orang itu sengsara. Datang lagi ke situ. Ja Banjar garing pulang kah? Mati rasa kada. Sekali ini berat penyakitku jar Cina. Penyakit apa ja Banjar? Gampang lupa. Setumat kada ingat aku jar Cina. Minum ramuanku jar Banjar, pasti kau ingat. Salim, ambil ramuan nomor 12. Jar Cina, tuh tahi kucing semalam. Ja Banjar belum minum ampih sudah kau lihat. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu kenang-kenangan cerita Habib Soleh. Dan memang betul, orang kalau dengki mau celakain orang, bukan orang itu yang celaka, tapi kita tambah sengsara. Makanya jangan dengki dengan orang, Bu Ai. Maka hidup tenang, bahagia, insya Allah kita nyaman. Hidup yang dicari adalah kebahagiaan. Kebahagiaan tidak diletakkan di mobil. Kebahagiaan tidak diletakkan di pangkat. Kebahagiaan tidak diletakkan di rumah yang megah, tapi kebahagiaan diletakkan di dalam hati. Hidup sederhana, hidup susah, tapi kebahagiaan di dalam hati penuh syukur kepada Allah dan penuh dengan qanaah, merasa cukup apa yang ada. Maka rumah yang kecil laksana surga. Kalau rumah ganal tapi di dalam ada melampir dan gerendong, berkelahi setiap hari, pepecahan cangkir, piring, panci masuk berumahan, maka rumah ganal laksana neraka. Ridho menerima takdir Allah. Diisi laki kada bungas, kada berduit, hirang pulang. Itu ada hikmahnya. Kalau inya berjalan pian kada mencari. Jangankan berjalan, hilangin pian kada mencari. Ya orang mana lakimu hilang aja. Kada mencari kada aja. Diambil orang dede yang hendak aja. Aku kinta lanjur nere. Kan tenang ada Bu, tenang ada. Makanya syukurilah laki pian kurus hirang ada berduit itu. Jangan lagi mengeluarkan menyesal. Coba pian dapat laki ganteng gaya ulun. Jangan sehari, sejam dia mencari. Oh, biniku mau WA terus. Kulihat jadi streaming banyak ibu-ibu jadi di Gunung Sari iya. Acau malam hati gue nih. Tuh jadi muka tuh anom-anom ya. Mata tuh dijaga aja. Jago kena aku berceramah bikin gym jago. Tapi ilmu andalan kutuk itu Bang. Biarlah yang pandangan ini untuk semua orang, tapi cinta dan hatiku hanya untukmu jago. Kali jerbini itu taruh saja. Ada mampan lagi. Pungolnya jago Ulun 26 hari kada tamu bini. Coba lihat muka ulun nih penuh dengan kerinduan.
nyaman aja pian tatawa ulun teh paluh nah gugureun paluh. Ya Allah, hai. Mudahan aja berkah bola. Hendak satu mat ceramah, kasihan panitia. Ya kala, biar lawas dulu ya kala. Jam 1 aja tadi. Enggak ada tahan bulik sana. Bapak, yang tahan tunggui. Sallallahu Nabi Muhammad. Kada bujuran ku beri bonus. Kurang baik apa penceramah nih? Coba mun lawas tuh tambahi gitu dah. Ada begini. Bagaya. Nya kada orang nih masyarakatnya serba salah. Mun sudah guru bepandir amplop padahkannya hendak duit aja. Ada hal yang nyambat banget dari yang ada juga. Ngomong sama-sama paham. Berceramah mah harap bayaran rupanya memang berdosa. Tapi gana lagi dosanya mau undang menceramah kada dibayar. Apalagi penceramahnya dari Pangkalan Bun. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo kita bahas masalah kebahagiaan. 1. Ridho menerima takdir. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul. Baik menurut kita belum tentu menurut. Jelek menurut kita belum tentu menurut Allah. Sekarang ulun nak batakun, orang digigit anjing Bu, baik atau buruk? Jawab aja Bu. Salah kada bayar. Buruk. Siapa hakun diigut anjing bepungulan? Tapi ada orang jomblo, ujar kami orang Pangkalan Bun itu bujang lapok, umur 60 ada dapat bini. Ya Allah, berdoanya kirimkan aku seorang istri yang cantik jelita. Kalau bisa sudah ada mobilnya, kalau sudah ada rumahnya, kalau bisa sudah ada gajinya. Kada sesuai wan muha permintaan. Pantas saya bujang lapok. Orang hendak dan orang itu berceramin dulu. Muha pas-pasan, yang dihendaki kayak Ayu Ting Ting. Itu survei membuktikan sudah. Aku mondok bari Bu, ada kawan ini mana kurus hiram bejerawat tak pulang. Sekali datang wadahku, oh kawan apa aja kok, tolonglah kawalmu ini. Kenapa? Aku memendam cinta yang hampir maulah aku hendak mati. Makanya aku menghafal tasrifan kada hafal-hafal. Jadi kawan tuh biar membaca tasrifan di tasrifan pamangkih itu sampai tabi hire gitu. Inya orang banyak pikiran besar kada mau hafal. Fi'il di dalam bahasa Arab terbagi dua, fi'il sulasi dan fi'il rubai. Fi'il apa aja ku ngene. Sakalinya mencururut tapi hire. Banyak pikiran, kada hafalnya. Jadi napa aja ku ikam? Aku hendak dengan seseorang. Ulun ini bahari ketujuh tukang tulis surat. Karena ulun menulis surat tuh, ulun pakai kata-kata Buya Hamka seperti cinta Jainuddin dan Hayati. Bahari kada ada HP. Asal ulun nulis surat tuh, tau ulai binian tuh. Kata-katanya itu. Jarko mana bebiniannya? Tunjuknya itu ya. Hancur hatiku. Dalam hatiku jangan kau aku gin hendak. Inilah semalakamanya. Hendak dituliskan ketia seorang hendak kada apa jar kawan. Jadi judulnya itu antara cinta dan kawan. Diam semalaman, tuliskan kade. Yang kau khawatirkan kalau aku tuliskan kupina diterimanya. Apa nasibku itu nah. Ku tuliskan seadanya. Setelah aku nuliskan, jar kawan antarkan, bungol aku pulang suruhnya antarkan pula dengan seorang perempuan yang cantik itu biar. Bebinian itu dasar bagus adabnya. Diterimanya dirinya kada sarik. Siapa orangnya jar tuh jar kok. Kada sarik senyumnya. Inya senyum aku merangut. Bangsat je ku mapanya senyum. 3 hari kada dibalas. Ya kawan mana balasannya? Mana aku tahu jarku. Hari keempat panggilnya. Sini aja. Apa aja? Nih, berikan balasan surat ke kawan ikam semalam. Ya Allah, hancur hatiku pian. Apa aja ku isinya ini mati sama aku Joko. Joko nih dibalasnya Joko. Sujud syukur kawan tuh di asrama. Joko jangan sujud syukur hulu, kita baca hulu apa isinya. Pede bujur dalam hatiku ini. Jadi kita jangan baca di sini, kita baca dalam WC. Pas dibuka, kan ada suratnya. Jar kawan mana suratnya? Mana aku tahu jarku. Pas ku periksa ada rupanya bahari ada kalau peraut pensil tuh. Nah itu ada cermin halus kalau. Kenapa? Inilah jar kawan. Ini jarku kau suruhnya bercermin. Sampai ke asrama aku yang sujud syukur.
masakan akanya hendak dengan orang tuh berceramin dulu. Tapi seorang yang bujang lapuk ini setelah berdoa keluar pagar hendak mencari bini. Dari jauh ada yang menyasah, diijabah Allah Ta'ala dosa apa doanya. Dari jauh sudah ada yang ngejar, tapi yang ngejar sambil menggonggong anjing tetangga. Tah apakah pelihatnya itu? Digutnya dibatis. Parah diopname, bawa rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Dalam hatinya, ya Allah aku minta bini, katanya minta anjing bang. Walaupun anjingnya anjing betina aja, aku minta bini. Inya mengeluh, kada tahu apa hikmah di balik semua itu. Apa hikmahnya? Yang merawat seorang perawat cantik jelita jatuh cinta di pandangan pertama. Gara-gara digigit. Nih yang belum berbini cari anjingnya semua. Ini kisah jangan diambil lucu. Di balik semua yang terjadi dengan kita ada hikmah yang terkandung yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin bahagia, syukur kepada Allah, ridho menerima takdir Allah. Kemudian terakhir, ini terakhir. Kita di sini berkumpul semata-mata untuk menambah kecintaan dengan Nabi Muhammad karena kita tahu Nabi Muhammad jauh lebih sayang daripada kita. Cinta kita dengan Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta Nabi Muhammad kepada kita semua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang dengan kita, Bu. Nabi Muhammad tidak ada berkeinginan satu pun kita ini masuk ke dalam api neraka. Nabi pengen kita berataan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad pernah satu ketika menangis terseduh-seduh dan saya berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Abu Bakar bertanya, apa kata Abu Bakar? Siapa saudaramu ya Rasul? Apakah Halun? Apakah Utsman? Apakah Ali? La, bal antum ashabi. Kalian sahabat bukan saudara. Terus siapa ya Rasulullah? Saudaraku ialah orang yang hidup tidak sezamanku. Mereka tidak pernah bersalaman denganku, tidak pernah menatap wajahku, tapi mereka bisa menyebut namaku, bisa merindukanku. Mata mereka bisa menangis walaupun mata mereka tidak pernah melihat diriku, tapi mereka rindu dengan aku. Siapa mereka? Ialah orang yang hidup setelah aku, tak lain dan tak bukan adalah kita semua yang kita malam ini tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad, tapi kita selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Kita tidak pernah sekedudukan dengan Nabi Muhammad, tapi kita berkorban harta, uang malam hari ini hanya untuk Nabi Muhammad yang kita belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Dengan harapan tidaklah mati, melainkan kita bisa melihat Nabi Muhammad walaupun di dalam mimpi. Mudah-mudahan berkumpul di surga dengan Nabi Muhammad dan bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, saya minta maaf, minta halal, minta ridha selama 3 hari, terutama kepada Habib Muhammad, Habib Ahmad mengisi di sini. Kalau ada salah dan khilaf, ulun minta maaf berataan kepada guru-guru berataan. Ulun bukan orang ahli di bidang ilmu, bukan ahli di bidang, ulun orang yang sedikit ilmu, masih belajar. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini bermanfaat kepada diri ulun. Masya Allah, terima kasih Bapak Alfian, terima kasih seluruh ketua yayasan yang ulun kada bisa sebut nama yang memfasilitasi ulun di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ulun hanya bisa mendoakan jazakallah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baik pembalasan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di waktu yang akan datang dengan umur panjang dan awak sehat. Kalau ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Kalau kurang panjang, undang aja sekali lagi ya tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli.